Halo semuanya, anak-anak ibu kelas 2. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini kita akan belajar tentang Kain dan Habel. Sebelum pembelajaran ini dimulai, ibu akan menyebutkan lebih dulu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan perbuatan-perbuatan baik. 2. Siswa dapat menjelaskan hal yang diperoleh jika berbuat baik. 3. Siswa dapat menjelaskan akibat dari berbuat jahat. 4. Siswa dapat melakukan perbuatan baik. Mari terlebih dahulu kita awali pembelajaran ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk saling menyayangi dan tidak membeda-bedakan teman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang ibu mau bercerita lebih dulu tentang isi kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 tentang atau kisah Kain dan Habel. Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak laki-laki yang diberi nama Kain dan adiknya Habel. Kain dan Habel tumbuh menjadi anak yang sehat di dalam asuhan kedua orang tua mereka. Adam dan Hawa mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang kebaikan Tuhan. Setelah besar, Kain dan Habel mempunyai pekerjaan masing-masing. Kain bekerja sebagai petani dan Habel menjadi penggembala domba. Pada suatu hari, Kain dan Habel mempersembahkan hasil usaha mereka kepada Tuhan. Kain mengambil sebagian dari hasil panenannya itu lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Demikian juga Habel, ia mengambil seekor dari anak dombanya yang sulung, menyembelihnya, lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya, tetapi Tuhan menolak Kain dan persembahannya. Hal ini menyebabkan Kain sangat marah dan menjadi iri hati kepada adiknya Habel. Pada suatu hari, Kain mengajak Habel pergi ke ladang. Ketika mereka sampai di ladang, tiba-tiba Kain memukul dan membunuh Habel adiknya. Karena perbuatannya itu, Kain mendapatkan hukuman dari Allah. Namun, Allah adalah Allah yang sangat berbelas kasihan. Karena penyesalan Kain, Allah mengampuninya dan membiarkan ia pergi dan tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Oke anak-anak, itulah kisah daripada Kain dan Habel. Sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Mari kita lihat terlebih dahulu mengapa Habel dan persembahannya disenangi oleh Allah. Itu karena Habel mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian
Habel senang mempersembahkan hasil usahanya kepada Tuhan. Jadi ada dua alasan penyebab Habel disenangi oleh Allah. Demikianlah juga kita. Tuhan akan senang kepada orang atau kepada anak yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama. Contohnya, berdoa dengan baik dan tulus kepada Tuhan, menolong sesama dengan sukarela dan rendah hati. Mari kita lihat penyebab persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Yang menyebabkannya antara lain ketidaktulusan hati. Jadi, Kain mempersembahkan persembahannya tidak setulus hatinya. Kemudian, bukan memberikan yang terbaik. Jadi tidak seperti Habel. Habel memberikan yang terbaik, tetapi Kain bukan memberikan yang terbaik. Nah, anak-anak sekalian, apa yang dilakukan oleh Kain adalah kebalikan dari yang dilakukan oleh Habel. Tuhan juga tidak akan senang kepada anak yang hatinya tidak tulus dalam berdoa dan berbuat baik. Jika kita hendak menolong atau memberi, maka berikanlah yang terbaik, oke? Sekarang mari kita lihat apa yang menyebabkan Kain membunuh Habel. Kain membunuh Habel karena iri hati. Iri hati menyebabkan Kain membunuh Habel. Karena peristiwa itu, Kain berada dalam keadaan berdosa. Dosa mengakibatkan penderitaan karena jauh dari Tuhan dan sesama. Penyesalan Kain tidak dapat memberi hidup kembali kepada Habel. Namun, Tuhan Maha Baik. Penyesalan Kain membuatnya diampuni oleh Tuhan. Nah, anak-anak yang baik, kita tidak boleh iri hati kepada orang lain. Marilah kita bersama-sama memperbaiki sikap, memperbaiki sifat, memperbaiki kelakuan kita, supaya berbuat seperti yang dilakukan oleh Habel, bukan yang seperti dilakukan oleh Kain. Oke anak-anak, dalam kisah Kain dan Habel, Kain terbuang akibat berbuat dosa. Kain membunuh Habel karena iri hati dan cemburu. Tuhan yang Maha Adil menghukum Kain karena perbuatannya. Namun, Tuhan masih tetap mengasihi Kain dengan memberinya kesempatan untuk bertobat. Baik anak-anak sekalian, kita juga demikian. Kita tidak boleh iri hati intinya. Kemudian kalau iri hati akan mengakibatkan penderitaan. Ya, kita harus setiap hari berbenah diri, memperbaiki diri. Sekarang tibalah kita kepada rangkuman pembelajaran. Semua orang pernah berbuat dosa. Kita tidak boleh menjauhi orang hanya karena ia berbuat dosa. Tuhan akan mengampuni dosa kita jika kita menyesal dan bertobat. Tuhan sayang kepada semua anak yang mau berteman dengan semua orang. Dan sekarang sampailah kita kepada tugas pembelajaran. Pada pelajaran ini, Ibu memberikan 3 soal kepada kamu. Mohon bantuan bimbingan orang tua di rumah supaya dapat mengerjakannya dengan baik. Pertanyaannya, 1. Sebutkan 2 perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. 2. Sebutkan hal yang kamu peroleh jika berbuat baik. 3. Sebutkan akibat dari berbuat jahat.
Oke anak-anak, kamu tulis jawabannya di buku tugas kamu masing-masing. Oke, sekarang mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, jadikanlah kami anak-anak yang mau berteman dengan siapa saja dan tidak menjauhi orang-orang yang dikucilkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya. Salam sehat.